Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini kita akan bahas lagi tentang ditutupnya TikTok Shop dan apa hubungannya dengan Tanah Abang. Nah, jadi gini. Baru-baru ini kita nonton ya, saya tuh nonton di Tempo TV itu wawancara kepada salah seorang pedagang. Nah, itu pedagang tuh sangat cerdas sekali guys ya. Jadi apa yang disampaikan tuh 100% benar dan sangat 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 absolut kebenarannya. Jadi gini, ditanyakan bagaimana pendapatnya tentang ditutupnya TikTok Shop. Nah, di luar dugaan dan memang orang-orang yang nggak paham akan heran dengar jawabannya, tapi kita yang paham akan mengatakan itu benar gitu karena dia bilang di luar dugaan ya. Kalau tentu di sini tentu di luar dugaan pemerintah tentunya karena pemerintah menganggap bahwa musuh terbesar pasar Tanah Abang dan pasar offline itu adalah TikTok Shop, gitu kan? Nah, dia menjawab itu tidak benar. Dia tidak setuju dengan di TikTok Shop. Nah, dia kasih argumentasi yang relevan dan sangat logik sekali. Kenapa? Dia katakan bahwa sebenarnya masalahnya bukan pada TikTok Shop, tapi pada harga. Jadi dia tidak bisa bersaing dengan harga-harga yang di TikTok. Nah, ini sama dengan kemarin saya dengar berita adalah kegeraman Jokowi ya, Presiden Jokowi itu terhadap harga baju di TikTok Shop itu bisa 5.000 guys. Anda bayangkan ya, baju 5.000. Itu suatu hal yang nggak terbayangkan. Kok bisa ada harga baju 5.000 gitu? Ya kan? Berapa ongkos produksinya? Nah, ini sangat menyayangkan sekali ya. Tentu situ ada mungkin ya selain dari biaya buruh yang di Cina murah, itu kan pasti barang impor itu pasti itu nggak mungkin barang Indonesia tuh buat 5.000 nggak mungkin, itu pasti barang impor dari Cina ya kan. Nah, harga 5.000 tentu ya itu yang paling penting adalah selain harga buruh di sana murah ya, buruh Cina tuh terkenal murah gitu kan, karena biaya hidup juga murah di Cina sana. Kenapa? Karena barang-barang murah gitu guys, biaya hidup murah sana gitu kan. Nah, jadi etos kerja mereka pun tinggi karena memang mereka tuh diciptakan dibuat seperti itu. Jadi Cina adalah negara produsen, kita negara konsumen. Nah, makanya karena mereka negara produsen, barang-barang Cina tuh murah semua, ya kan? Karena mereka terus produksi terus kan. Jadi makanya mereka tuh itu adalah pendidikan mereka bagus sekali. Mereka mendidik bangsa menjadi bangsa pekerja keras, bangsa yang memang menciptakan produk. Yang penting ciptakan produk dulu deh. Nggak penting itu produk itu inovasi atau kreativitas, tapi copy paste pun nggak apa-apa. Yang penting produksi terus gitu. Jadi rakyat itu memang menjadi tipikal pekerja keras. Beda sama kita, ya kan? Nah, kita tuh selalu disuguhi tontonan-tontonan yang tidak mendidik, yang pamer kekayaan lah, ya kan? Hidup hedon dan segala macam gitu kan. Nah, jadi ini sangat berbeda sekali. Jadi gaya Barat itu beda dengan gaya Cina. Di Cina tuh kenapa sekarang dia bisa mengguli Barat? Kan dia terkenal etos kerja kerasnya dan itu memang nampak mindset itu dibangun oleh pemerintah mereka. Ya, makanya Cina bisa mengguli Barat. Jadi kalau Anda mau maju, ya Anda harus kerja keras. Mau nggak mau itu. Nah, itu mereka tanamkan pada rakyat mereka, ya. Makanya mereka membuat program seperti itu. Ya kan, kebijakan mereka dan pendidikan mereka seperti itu, membuat rakyatnya jadi rajin dan mereka bantu akan hal itu gitu. Ya kan? Membuat biaya hidup di Cina tuh murah gitu. Nah, jadi pedagang tuh gak setuju kalau TikTok Shop tutup. Karena dia juga punya TikTok Shop. Dia punya Instagram, WA. Nah, itu memang dia tidak bohong ya, karena memang ditampilkan di dindingnya. Dia punya kalau mau nomor WA ini konteks gini, ini ada nomor WA-nya, ada Instagramnya, itu ditampilkannya di gedung dia tuh, di toko dia tuh ditampilkannya nomor WA, kontak WA, Instagramnya ada, punya TikTok Shop, punya Shopee, Tokopedia, dia punya semua guys. Nah, jadi tetap saja nggak laku. Kenapa? Karena kalah saing harga. Nah, jadi masalah itu adalah di harga, bukan pada platformnya. Karena seperti saya sampaikan kemarin ya, platform media sosial yang dijadikan tempat jualan atau Shopee, Tokopedia, e-commerce itu adalah memudahkan semua orang untuk berjualan. Nah, Anda bayangkan ya kalau cuman orang jualan yang punya toko, nah bagaimana dengan orang-orang yang punya toko? Kan kasihan. Orang-orang yang nggak punya modal. Coba, orang-orang nggak punya modal, dia harus siapin modal untuk belanja.
Misalnya gini, saya mau buka toko baju. Saya tahu di Tanah Abang tuh murah-murah. Nah, saya harus ke Tanah Abang. Lalu pergi Tanah Abang aja saya sudah harus mengeluarkan uang untuk ongkos transport. Belum lagi kalau di sana tuh butuh menginap gitu kan. Belum lagi akomodasi makan segala macamnya. Lalu beli barangnya butuh uang juga. Lalu di sini saya buka tokonya butuh uang juga. Butuh modal. Saya cari mau beli toko atau mau bangun toko atau mau nyewa itu butuh uang. Nah, bagaimana kalau orang nggak punya uang? Coba. Nah, TikTok Shop, media-media Tokopedia, Shopee itu memberikan ruang untuk agar orang yang modalnya nggak ada pun ya, karena nggak semua orang punya modal, apalagi masyarakat kita miskin nggak punya modal guys, masyarakat kita yang susah nggak punya modal. Jangan kan untuk modal usaha, untuk makannya mereka nggak ada, makanya dibantu sekali dengan platform ini. Kalau anda tahu nih, coba anda lihat ya, bagaimana kalau ada di rumah-rumah kita tuh ya biasanya ada abang-abang yang nenteng-nenteng kerupuk guys. Kalau ada rumah ada mungkin rumah ada ya, saya rasa ada lah, karena itu di mana-mana kayaknya guys. Ada abang-abang dia nenteng kemana-mana dia nenteng kerupuk guys, nenteng kerupuk ya, kerupuk itu kerupuk kan murah harganya. Dia diajakan itu ke rumah, datangi rumah, bu mau beli kerupuk, kerupuk kerupuk gitu kan, atau apapun lah itu dia nggak punya modal itu guys. Kerupuk itu bukan dibeli dia, tapi titip. Jadi dia pergi ke pabrik atau pergi kemana gitu dia tawari, boleh nggak saya jualkan punya ibu ini atau punya 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 anda ini. Nah nanti dari sistem percaya ya, entah mungkin dia ada jaminan apa gitu, KTP-nya tinggal atau gimana. Yang penting itu biasanya sistem percaya. Dan lalu dibawa kerupuk itu keliling untuk dijualkan di rumah-rumah door to door gitu. Nah abang-abang begitu kalau dia punya HP misalnya, ya kan? Atau dia bisa pinjam HP temannya, ya kan? Dia akan sangat terbantu itu, akan sangat terbantu. Dia nggak perlu lagi seperti itu, jalan kaki panas-panas kemana-mana. Dia bisa jualan online, ya kan? Jadi bukan hanya di Shopee, Tokopedia, tapi juga TikTok Shop gitu. Dia sangat terbantu. Jadi orang-orang nggak punya modal, jadi yang penting sekarang adalah bagaimana bisa jualan. Nah, itu yang penting. Jadi kita tuh terasah skill menjualnya. Karena menciptakan produk guys, menjual itu lebih susah dibandingkan menciptakan produk. Ya kalau Anda mau tahu ya. Seni berjualan, marketing itu lebih rumit, lebih susah dibandingkan dengan membuat produk. Karena produk kan benda mati, membuat produk kan benda mati. Anda bisa melakukan kreasi bagaimana mungkin dengan benda mati, ya lebih mudah. Bisa di eksperimenkan dengan sangat mudah benda mati itu. Karena dia tuh punya resultante yang tetap. Dia tidak punya dampak psikologis. Misalnya membuat makanan misalnya, atau ya produk baju. Nah, Anda bisa kalau ada buat begini, hasilnya misalnya kayak makanan adalah ini terlalu asin atau terlalu manis. Berarti terlalu manis kurangi gulanya. Terlalu asin berarti kurangi garamnya. Hasilnya terukur, guys. Tapi kalau Anda mau jualan, itu hasilnya nggak terukur karena ini berhubungan sama psikologis orang yang berubah-ubah. Rumit pokoknya, lebih susah jualan. Saya aja ya, kalau saya lebih disuruh milih, saya lebih milih bagian bikin produk. Karena saya tidak perlu memikirkan psikologis orang. Karena psikologis orang ini adalah suatu hal yang apa ya, isi hati orang gitu guys. Pikiran orang itu kita nggak tahu. Kita bisa nebak-nebak. Tapi kalau produk kita bisa lebih mudah menghasilkan hasilnya lebih jelas terukur gitu. Nah itu poinnya. Jadi dengan adanya platform-platform ini, itu akan sangat membantu mengasah skill jualan. Karena orang-orang yang jualan itu nggak lagi harus dipastikan punya modal. Nah, jadi sangat membantu sekali nih seharusnya. Cuma kita harus menggunakannya. Jadi dia tuh sama kayak senjata. Bukan senjata juga ya, dia tuh masalahnya adalah masalah harga guys. Masalah harga. Jadi gini, cuma bayangkan ya, dulu kenapa orang berbondong-bondong ke Tanah Abang? Jadi yang belanja Tanah Abang itu adalah kebanyakan itu bukan pembeli langsung, bukan buyer yang langsung ke hilir, tapi mereka adalah para distributor, ya, para pedagang eceran. Mereka cari barang di Tanah Abang untuk belanja, untuk dijual lagi di tempatnya. Kenapa? Karena Tanah Abang itu terkenal murah, guys.
murah dan berkualitas. Itu sebabnya kenapa orang berbondong-bondong ke Tanah Abang. Jadi itu tuh semuanya bukan konsumen akhir, tapi banyak para pedagang lagi yang jadi semacam tempat kulakan lah Tanah Abang itu. Terkenal dengan tempat kulakan. Jadi kalau Anda mau jualan baju murah, berkualitas, Anda pergi ke Tanah Abang mencari barang-barang yang mau dijual lagi. Nah, itu poin-poinnya, guys. Nah, cuman orang nggak lagi melakukan itu kenapa? Karena kalah saing harga. Jangan di TikTok, di Shopee aja harga banyak murah, guys. Ada buka tuh Shopee, Tokopedia, itu banyak barang-barang murah sana. Jadi bukan hanya TikTok. Cuman bedanya TikTok tuh live. Jadi orang tuh lebih cepat tahu gitu loh. Paham ya? TikTok tuh orang lebih cepat tahu. Karena kalau anda buka Shopee ini, urutannya adalah live nomor satu ya untuk menjangkau konsumen itu ya, live nomor satu. Nomor dua baru yang kayak di shop yang nggak live lah, yang kayak katalog di Shopee, Tokopedia. Nomor tiga baru kunjungan langsung ke tempat. Karena kalau live Anda tidak perlu effort. Anda lagi buka HP, tiba-tiba live muncul. Langsung apa deh, guys. Dan live itu kan bukan kayak di Shopee, Tokopedia yang hanya gambar. Tapi live itu dia mendemonstrasikan video. Video itu lebih menarik dibandingkan foto. Dia mendemonstrasikan, oh ini produk kita. Jadi sehingga akan lebih menarik secara visual dan secara waktu juga. Orang lebih enak nonton video karena lebih santai dan kita dapat informasi lebih menyeluruh, tahu detailnya gitu. Misal kayak panci, ini pernah disampaikan ya. Misal kayak panci, panci itu kalau dibikin video kan lebih detail. Dia bisa kasih demonstrasi. Ini kalau dimasukkan ikan, ayam, daging itu bisa muat berapa banyak. Tapi kalau gambar kan tidak, orang nebak-nebak. Ini cuma dikasih tahu ukurannya, misalnya gitu kan. Orang masih nebak. Ini ukuran ini muat apa aja ya. Nah, jadi akan lebih menarik video dan live langsung. Akan lebih menjangkau. Jadi orang akan jadi kalau orang mau dipilih jualan ya enak pilih live lagi. Karena itu lebih cepat menjangkau konsumen dan lebih memudahkan kita untuk menyampaikan pada konsumen secara detail barang kita dibandingkan seperti katalog di Tokopedia atau Shopee yang cuma gambar atau bahkan cuma di toko. Di toko tuh kita tidak jemput bola, tapi orang yang harus ke toko kita gitu. Paling kita juga bisa jemput bola dengan cara menyebarkan brosur. Kita foto produk-produk kita yang ada di toko itu, lalu kita sebarkan di lampu merah atau dimanapun itu, di brosur-brosur gitu kan. Nah, jadi jemput bolanya seperti itu. Nah, itu tidak efektif. Kenapa? Anda cetak brosur yang banyak, harus pergi kemana-mana untuk menyebarkan brosur kan. Nah, tapi kalau ada media online kan tinggal sebar aja gitu guys. Nah, jadi sebenarnya adalah media-media seperti itu adalah memudahkan, harusnya memudahkan kita untuk jualan. Tinggal sekarang daya saing produknya berupa harga dan kualitas. Itu saja poinnya, guys. Nah, pemerintah ini kalau cerdas, seharusnya tidak menutup TikTok. Karena menutup TikTok Shop itu seperti menutup keran orang berjualan. Platform orang berjualan itu menjadi berkurang. Ibarat gini loh. Saya sering bahas ini kayak di dunia nyata ya. Di dunia nyata tuh kita misalnya orang jualan itu misalnya di dunia nyata orang tuh misalnya jualannya di toko, ya kan? Di ruko, di apalagi ya semacam itulah. Lalu orang mulai inovasi. Kayaknya kalau saya jualan di toko, ya kan, saya tidak bisa inovasi. Maksud itu tidak bisa mobile. Akhirnya mereka mulai jualan di mobil, di gerobak, yang mana bisa dibawa kemana-mana. Jadi kalau yang orang jualan di gerobak atau di mobil, itu mereka kan bisa mencari tempat yang rame. Misalnya hari ini itu rame di taman kota. Besok ada acara lagi di kota saya tuh ada namanya Car Free Day, guys, hari Minggu. Nah, itu rame orang tuh, olahraga semua. Jadi peluang untuk jualannya lebih besar di situ dibandingkan di toko saya. Misalnya saya buka toko di jalan tertentu gitu. Nah, orang yang jualan pakai gerobak, orang yang jualan pakai pakai gerobak dan pakai pakai mobil itu ya, dia punya chance jualan lebih tinggi karena mereka bisa menjangkau tempat-tempat yang ramai dibandingkan toko saya yang hanya di situ-situ saja gitu. Ya, kecuali kalau saya dapat toko ya tempat yang lintasnya ramai, itu pun nggak tentu nggak mungkin setiap hari ramai. Misalnya kayak ke tempat yang di tengah kota misalnya, itu ramainya paling ketika weekend atau jam kerja gitu kan, selebihnya sepi.
Tapi kalau orang-orang yang jualan pakai gerobak, pakai mobil, itu mereka bisa menjangkau tempat-tempat yang mana rame. Ya memang pas dipastikan rame, karena memang situ ada event tertentu atau memang ada momen tertentu gitu. Nah, makanya kayak apa ya? Kenapa Anda sekarang lihat banyak sekali orang gini ya. Kayak saya punya teman ya. Teman saya ini itu dia jualan, dia bawa gerobak motor gitu. Itu dia cuman jualan dari jam 2 sore sampai jam 6 sore, tapi habis gerobaknya, guys. Tapi karena kenapa? Karena dia keliling. Keliling dia, guys. Tiap-tiap komplek perumahan, habis barangnya gitu kan. Dibandingkan kalau dia cuma nongkrong, misalnya dia nongkrong di simpang mana gitu. Jadi jemput bola tuh lebih menjangkau. Jadi kuncinya adalah menjangkau banyak orang. Kita datangi orang itu gitu. Nah, jadi inovasi itu dilakukan di dunia nyata. Nah, kenapa udah ada ini sama dengan TikTok Shop dan e-commerce. Ya. Orang hanya biasa berjualannya di toko, sekarang bisa yang tadi pakai gerobak atau pakai mobil menjangkau tempat-tempat ramai dan juga di tempat TikTok Shop atau di e-commerce itu. Ini adalah suatu inovasi yang harusnya tidak dihilangkan. Ya. Jadi masalahnya adalah masalah harga. Ini misal gini. Misalnya ada orang jual baju keliling. Orang jual baju keliling sama orang jualan baju di toko. Kalau orang jual baju di keliling, nih cari contoh gampang gini lah. Ada cerita ya. Ada cerita di mana ini pasar ya, ini pasar. Pasar itu tentu kalau pasarnya harga lebih murah dibandingkan dengan orang-orang yang jualan kayak sayur-sayur keliling itulah, guys ya. Pasti pasar lebih murah. Pasar induk apalagi. Karena orang tua ambil barang di situ. Nah, jadi ada orang Anda pasti dengar cerita sering lah ya. Ada emak-emak itu terutama. Dia kalau dia memang ekonomis orangnya, memang berhemat, dia tidak akan mau beli orang yang keliling itu, nggak mau dia. Dia tahu harga lebih mahal. Mending daripada beli situ, biar dia keluarkan uang untuk transportasi atau waktu dia pergi ke pasar, nggak apa-apa. Karena ujungnya lebih murah di pasar gitu. Ya kan? Meskipun orang ini harusnya menang dia, yang pedagang keliling ini, karena dia menjangkau konsumen. Orang yang di rumah ini nggak perlu jauh-jauh ke pasar. Tapi karena harganya kalah harga, orang kan lebih milih ke pasar induk gitu. Kalau mau betul-betul hemat ya. Ini akan kalah saing nih, pedagang kelilingnya akan kalah saing, kecuali orang-orang yang memang duitnya banyak, malas ke pasar, dialah nggak hemat atau bayar lebih mahal. Yang penting dia waktunya nggak terbuang atau dia tuh ya langsung nggak repot-repot ke pasar. Nah itu mindsetnya, guys. Tapi coba Anda bayangkan harga orang keliling nih ya, itu harganya lebih murah dibandingkan pasar induk. Pasar induk kan contohnya Tanah Abang itu kan termasuk pasar induk itu. Jadi orang-orang keliling ini harga lebih murah. Apa yang terjadi? Ya kita ngapain ke pasar? Udahlah waktunya terbuang ke pasar, transportasinya lagi, harganya lagi rugi, mahal. Ini murah, ya orang akan beli. Itu abang-abang yang keliling itu akan lebih laku gitu. Tidak ada lagi selama kita ke pasar aja lebih murah, harganya nggak ada. Ini lebih murah, bro. Yang keliling itu loh. Nah, sama kayak yang terjadi pada TikTok Shop sama Tanah Abang. Ngapain ke Tanah Abang? Harga lebih mahal, transportasi lagi, waktu lagi. Ini yang di depan mata kita nih harga lebih murah. Baju ada yang jual 5.000. Nah itu kondisinya sekarang ini, guys. Jadi pemerintah ini nggak paham gitu. Makanya pemerintah ini ya, saya nggak tahu tuh presiden tuh kenapa belusukan tapi nggak ngerti realita di lapangan gitu kan. Percuma beliau belusukan. Kita belusukan tuh, guys ya. Bukan nggak bagus belusukan, bagus sekali. Saya setuju kalau ada pemimpin yang belusukan. Tapi belusukan tuh pakai mata Anda, kepala telinga Anda tuh pakai. Lihat realita di lapangan, harus cerdas, menganalisa. Dia katakan bahwa dia geram, kata dia presiden kita kan, bahwa baju di TikTok Shop 5.000. Dia harus tahu poinnya, yaitu murahnya itu masalahnya, bukan TikTok Shop-nya. Dia mentang-mentang TikTok Shop ngasih harga 5.000, ya seller di TikTok ngasih 5.000, TikTok ditutup. Kan bukan begitu. Misalnya kayak abang-abang keliling ini ngasih harga murah dibandingkan pasar induk. Lalu abang-abang itu tutup? Enggak. Yang jualan abang-abang itu yang keliling-keliling itu, enggak. Itu bukan pola pikir yang cerdas. Yang dilakukan itu apa?
tanya ke abang itu, bang, abang kok bisa jual murah bang? Abang ambil barang di mana? Oh, ternyata dia ambil barang di Cina. Oh iya, iyalah, berarti masalah di situ. Abang ambil barang di Cina bang, ya kan? Nah, jadi kita tuh bukan larang dia ambil barang Cina, tapi kita pikir, oh ternyata orang-orang Cina ini bikin harga lebih murah ini. Kita harus bisa ngakalinya, ya dikasih aturan, buat aturan, kasih biaya masuk yang tinggi bagi barang-barang impor yang dari Cina. Itu kuncinya guys. Jadi si abang ini dia tetap bisa jualan barang Cina, bisa silakan. Jadi nggak dilarang dia, kamu silakan jualan barang Cina misalnya gitu kan. Tapi harganya dia nggak bisa lagi kasih murah. Sehingga orang kembali ke pasar induk. Ya kita tadi ngapain beli ke abang ini? Harganya lebih mahal dibanding ke pasar induk gitu. Orang akan lebih mau karena demi penghematan ya, karena ekonomi lagi sulit, orang akan lebih mau ke pasar induk. Ya, meskipun sedikit rugi di waktu dan rugi di ongkos, tapi kalau kursulannya akan lebih murah jatuhnya. Ya, apalagi yang sering belajar kan mama tuh kalau pikirnya begitu, yang penting murah gitu. Karena mama kan kadang rata-rata kan ada banyak kan itu di rumah tangga itu kan memang waktunya peluangnya cukup banyak gitu kan. Dia tidak memiliki pekerjaan seperti suaminya. Karena pekerjaan juga sulit itu sekarang kan, suami aja banyak kerja, mereka akan lebih milih ke pasar induk. Nah, jadi kuncinya adalah harga, bukan TikTok shopnya masalahnya. Itu yang pemerintah tuh nggak cerdas. Dan saya pun heran melihat menteri kita ya, menteri apa namanya, menteri perdagangan ya, Zulkifli Hasan tuh kenapa kok apapun disuruh presiden dia mau aja gitu. Tutup TikTok shop ditutup sama dia. Itu nggak cerdas. Soalnya dia kasih argumentasi kepada presiden, Pak, masalah bukan pada TikTok shop, masalahnya adalah pada harga, Pak. Sama analogi tadi, orang kenapa beli ke abang-abang di yang keliling itu karena harganya lebih murah daripada pasar induk. Tapi kalau harga abang-abang itu dan memang normalnya begitu, di dunia nyata normal gitu, harga abang-abang keliling-keliling itu atau tukang sayur atau ibu-ibu yang keliling tukang sayur keliling itu, tukang ya itulah itu lebih mahal dibandingkan pasar induk. Tapi fakta yang sekarang terjadi adalah di dunia online kan lebih murah yang di online dibandingkan pasar induk. Nah, itu masalahnya guys. Nah, itu yang perlu kita pahami. Nah, saya lagi pemerintah kita nggak cerdas, makanya kita pengen perubahan. Nggak bisa begini terus. Pemerintah itu ya bagus belusukan, tapi belusukan tidak gunakan mata telinganya, nggak gunakan pikirannya, nggak ngerti mereka. Cuma sekedar belusukan. Apa sih gunanya belusukan kalau tidak mengerti apa jadi kondisi di lapangan gitu kan? Anda belusukan melihat pedagang keliling ke pasar induk, tapi Anda nggak ngerti apa terjadi, realitanya Anda nggak ngerti. Untuk apa Anda belusukan? Mending Anda di rumah saja gitu kan? Nggak ada gunanya belusukannya. Kita tuh perlu pemimpin yang bisa menganalisa sehingga membuat kebijakan yang tepat sasaran, bukannya seperti ini. Ya, analisa harus tepat sasaran. Oh, kalau begini ya. Bukan malah, jadi makanya ini pedagang tanah abang ini cerdas guys. Dia tahu masalahnya bukan pada TikTok shop. Saya bukan pelaku TikTok shop. Saya nggak punya TikTok. Saya hanya punya YouTube dan saya tidak pernah jualan guys. Karena saya nggak punya pengalaman menjualan dan saya tidak punya tendensi ya untuk karena saya tidak merasa dirugikan karena saya bukan penjual TikTok atau apapun itu ya. Saya nggak punya usaha itu, tapi saya memikirkan nasib usaha saya di luar sana yang dimudahkan dengan adanya platform seperti ini untuk jualan. Anda bayangkan nanti akan menambah pengangguran itu. Yakinlah akan menambah pengangguran. Para orang-orang yang biasa jualan di TikTok shop itu jelas mati. Udah mati itu. Karena mereka disumbat karena jualannya, usahanya. Sehingga pemerintah kita ini berarti menutup kreativitas orang untuk jualan. Orang yang bisa jualan di mana saja sekarang jadi sama kayak kita itu abang-abang yang biasa keliling itu ditutup dia. Abang nggak boleh jualan lagi ya keliling ya. Abang harus kalau mau jual harus punya toko. Nah, itu kan kacau guys. Ditutupkan tempat jualannya. Ibaratnya kalau kita lihat sekarang adalah digusur. Nah, itu lebih tepatnya. Digusur. Ya, nggak boleh lagi jualan. Jadi TikTok shop itu digusur. Platform orang tuh jualan, tempat lapak orang jualan itu digusur. Jadi ini memang terkenal pemerintah kita suka menggusur guys. Menggusur. Jadi pemerintah kita bukan hanya menggusur dunia nyata, tapi juga dunia maya. Jangan kira ini nggak gusur, ini menggusur namanya. Jadi menggusur itu bukan hanya di tempat real data, tapi juga di dunia online juga ada penggusuran.
Nah makanya inilah pemerintah yang dikatakan munafik tuh guys. Dulu katanya saya tidak akan gusur-gusur. Tapi faktanya gusur-gusur. Bahkan bukan hanya gusur dunia nyata, lebih ke juga sampai ke online. Ini kan luar biasa guys. Ini munafik guys, munafik ya. Apakah Anda mau pemimpin seperti ini ke depannya? Saya tidak mau, kita tidak mau harusnya. Makanya kita perlu perubahan. Pilih pemimpin yang tidak munafik. Kalau dia sudah berkata, saya tidak akan pernah gusur-gusur, ya tidak akan pernah gusur-gusur. Buktikan, tapi ini kan tidak terjadi. Lidah mulutnya manis mengatakan saya tidak akan menggusur rakyat. Tangannya menggusur-gusur gitu kan. Nah, itu parahnya, guys. Nah, makanya saya katakan ya, belusukannya tidak ada gunanya, ya kan? Mulutnya tidak ada gunanya. Percuma guys punya pemimpin seperti itu. Percuma. Apa Anda masih terus mau lanjut seperti ini? Kalau saya tidak mau. Mending saya jadi presiden. Ya, saya pilih presiden kalau gitu caranya. Saya bukan siapa-siapanya, saya merasa ya, jujur kalau begini caranya. Saya orang kayak saya aja merasa lebih layak jadi presiden dibandingkan beliau gitu. Atau jangan saya, yaitu pedagang Tanah Abang itu lebih layak jadi presiden. Karena dia paham dia guys dengan apa terjadi dibandingkan presiden kita yang nggak paham dengan apa terjadi. Saya nggak belusukan, saya belusukan melalui media. Saya tonton ini itu, saya lihat tuh kan belusukan tuh kan nggak mesti harus ke lokasi juga, bisa Anda belusukan melalui virtual gitu kan bisa. Anda melihat tayangan TV dengan pendapat masyarakat di TV kan banyak tuh medsos. Jadi belusukan tuh ya kalau anda nggak punya waktu, kalau anda nggak punya fasilitas presiden siapa sih kurangnya? Dia punya fasilitas, dia punya helikopter, punya pesawat, punya mobil segala macam, dana nggak terbatas, dia bisa kemana aja tuh desa Bang Merauke. Kalau kita nih kan nggak bisa, kita terbatas atas biaya dana. Nah kita belusukan lewat virtual cukup. Medsos, kita dengar pendapat masyarakat rakyat di medsos, di media yang langsung wawancara ke sana. Kita juga belusukan, jangan salah, rakyat juga belusukan. Para pakar, peneliti, pemerhati juga belusukan. Cuman nggak seperti presiden tentunya yang punya fasilitas kemewahan yang luar biasa. Bisa kemana-mana dengan mudah membalikkan telapak tangan karena dia punya semua fasilitasnya, gitu kan? Pakai uang negara bukan pakai uang dia. Kalau kita belusukan harus pakai modal sendiri. Nah itu pun beliau nggak mampu menganalisisnya. Beliau belusukannya dengan banyak gitu kan, tapi tidak ada hasilnya. Untuk apa? Jadi ini sama namanya kerja nggak cerdas. Oke lah dia kerja belusukan, itu anggaplah satu pekerjaan yang bagus memang saya akui. Tapi hasilnya nggak jelas guys. Hasilnya nggak cerdas gitu. Jadi sama kayak dia nyata ya. Orang pasar itu ditinggalkan, orang lebih milih belanja sayur di abang-abang yang jualan ini guys. Lalu kita belusukan, kenapa begini? Dulu orang lebih milih di pasar induk. Abang-abang ini sedikit orang belanja. Nah, ternyata diketahui harga abang-abang ini lebih murah dibandingkan pasar induk. Yang dulu kan pasar harga abang-abang ini atau abang-abang ini belum ada nih abang-abang nih. Atau dulunya ada tapi harganya lebih mahal. Nah itu masalahnya, berarti apa yang jadi? Bukan menggusur abang-abang ini, abang-abang jual lagi bukan. Tapi abang ini dideteksi, kenapa gak bisa murah? Oh ternyata barang di Cina. Nah, berarti diakalin, gimana supaya barang itu nggak lagi bisa semurah pasar induk, gitu. Nah, dibikinlah kebijakan, biaya masuknya tinggi, kelar masalah gitu. Jadi bukan abang-abang yang digusur, bukan lapak orang, karena menggusur TikTok Shop ya, itu menggusur lapak-lapak orang jualan sana juga, jangan salah. Karena dalam TikTok Shop itu ada orang-orang berjualan, ada lapak orang-orang berjualan. Ini namanya penggusuran, guys. Nah, itu perlu dipahami. Ya, makanya ya saya jujur merasa lebih berhak jadi presiden. Bahkan orang-orang rakyat kita banyak tuh yang berhak. Jadi simple saja, guys. Lebih cerdas lagi rakyat kita dibandingkan presiden kita sekarang ini, gitu loh. Ini bukan mendiskreditkan ya, tapi kita ngomong tentang fakta. Ketidakmampuan untuk mengolah hasil data belusukannya kepada hasil yang konkret untuk menciptakan perbaikan di negeri ini. Itu tidak terjadi. Sangat menyedihkan menurut saya, guys.
Jadi kalau sempat ada orang-orang yang merasakan bahwa dia lebih berhak jadi pemimpin, ini sudah bahaya. Berarti pemimpin kita tuh memang kualitasnya sangat rendah sekali. Kualitas intelektualnya untuk bagaimana mengolah data ini sangat rendah sekali. Dan sayangnya para menterinya pun mangun-mangun aja gitu kan. Ini sangat disayangkan sekali. Seakan nggak punya pikiran, nggak punya logika untuk membantah apa yang dipindahkan presiden. Nggak semua perintah itu harus diikutin. Kasih kompetisi dulu gitu loh. Anda harus berpikir ini yang disampaikan disuruh presidennya benar nggak sih gitu. Bagus nggak sih? Jangan langsung iya pak siapa aja gitu. Nah itu kacau di situ guys. Di situ kacaunya. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini ya, bahas tentang TikTok Shop dan Tanah Abang gitu kan. Kita akan jumpa lagi di video-video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.